dakwaan orang dihukum, boleh nggak? Iya nggak, kalau Nggak boleh nggak ya. boleh, betul. Kalau begitu sama semua kita ini. Nah kalau begitu saya masuk yang lebih teoritis. Karl Jasper saya masuk. Saudara Ali pasti baca Karl Jasper. Iya. Dia membedakan antara guilt and responsibility. Yang saya tanya, Iya, betul. tolong terangkan makna dari Iya, kalau kita guilt melihat dulu. kalau kita melihat guilt itu kan kalau dalam konteks kita suit ya Pak, kesalahannya. Oke. Sedangkan kesalahan itu adalah yang wajib ada untuk memberikan responsibility atau pertanggungjawaban pidananya. Baik, terima kasih Ali. Sekarang responsibility apa? Ya, itu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada dia ketika ada kesalahan. Black clause dulu deh ya. Kita pakai Ya. kamus ya hukum Oke, black siap. clause ya. The obligation to answer ya for act done and to repay or otherwise make restitution for any injury it may have caused. Ya. Kewajiban untuk bertanggung jawab. Ya, Ya kan? betul. Itulah responsibility. Ya. Siapa yang dimintai pertanggung jawab yang telah melakukan perbuatan guilty, kebersalahan. Ya. Betul ya? Betul. Sekarang pertanyaannya, orang lain mengatasnamakan saya, orang lain ya kan jual-jual nama saya, ya Patra nih nyuruh minta ya duit biar kamu lulus ujian UPA. Yang salah kan orang itu dong. Ya. Saya kena nggak? Ya, harus dibuktikan. Kalau hanya membawa nama saja tidak. Persis. Oleh karena itu Ya. saya tanya tadi harus dibuktikan. Betul, Hukum betul. pembuktian berbeda ya. Betul. Baik. Sekarang menambahkan Pak, memang kalau dalam konteks itu kan harus membuktikan. Makanya saya tekankan berkali-kali harus ada pengetahuan yang dibuktikan. Betul. Ya. Ya. Kalau yang nanya penuntut umum ilustrasinya pasti memberatkan gitu loh. Kan saksi nggak sampai ke sana. Ya. Saya juga bisa sampai pagi nih ilustrasinya meringankan semua nih. Ya kan? Ya. Artinya itulah pentingnya hukum pembuktian. Baik. Betul. Kalau begitu, mengapa ada hukum acara kita mengenal SP3? Surat perintah penghentian penyidikan. Kenapa? Iya, karena itu kan dikaitkan dengan awal mulanya adalah gugurnya penuntutan, Pak. Ada gugurnya penuntutan pasal 76, 77, 78 bahwa Ya. ketika ditemukan hal-hal seperti itu perlu dihentikan. Ya. Kemudian ditambahlah ketika dia bukan perbuatan pidana, Ya. ketika tidak cukup bukti, Ya. penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan perkaranya. Terima kasih Ali. Jadi antara lain karena tidak cukup bukti, perbuatan yang disangkakan bukan tindak pidana. Iya. Kesimpulannya karena penyidik belum tentu benar. Iya betul. Iya dong. Ada proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Iya, makanya ada SP3. Kalau benar semua nggak usah sidang ya Ali ya. Betul. Kalau begitu, mengapa ada lembaga pra-peradilan yang boleh menguji sah atau tidak sahnya penetapan tersangka? Iya, karena itu sebagai bentuk habeas corpus, Pak, menjaga hak asasi manusia dari tersangka maupun. Karena penyidik belum tentu benar. Betul. Juga. Iya kan? Karena bisa diuji keabsahan. Persis. Ya. Inilah gunanya kita menguji nih. Ya. Sekarang, mengapa ada istilah putusan bebas, freisprach? Kalau putusan bebas karena tidak terpenuhi dakwaannya, tidak terbukti. Terbukti secara sah dulu kan? Ya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan meyakinkan. Oke. Berdasarkan 183. Baik. Sekarang saya ke aspek sejarah hukum pidana. Ali terangkan di muka persidangan ini. Ya. Mengapa dalam hukum pembuktian dipersyaratkan harus ada 2 orang saksi? Iya, konsep nulistesis kan karena tidak bisa kita your words against my words. Jadi harus terbukti dan memiliki keterkaitan. Sekalipun saya harus tekankan juga di dalam pasal 185 tentang saksi itu ada levelnya, Pak. Ada 2 saksi. Tapi ketika sedikit-dikitnya pun ada 1 saksi, wajib tetap didukung dengan alat bukti lainnya. Jadi betul itu universitas juga berkembang gitu. Sejak kapan itu? Di pasal 185 ayat
Imam, ketika tidak ada satu saksi, walaupun konsep utamanya Bukan, saya nggak menyalahkan Pak Ali, enggak. Maksud saya sejak kapan asas itu diintrodusir dalam peradaban itu kapan? Perlunya ada dua orang kapan saksi itu. dikeluarkan? Hah? Itu sudah sejak adanya hukum pembuktian. Sejak hukum Hammurabi Hammurabi, Code, betul. ya 1754 tahun sebelum Masehi, betul ya? Betul. Baik. Fir'aun juga begitu kan, waktu Ya. zaman Mesir Nimrod katanya kejam pakai dua orang saksi kan? Betul. Baik. Kalau begitu saya masuk lagi. Bahkan dalam beberapa sejarah Islam ada beberapa dia harus ada 4 orang saksi dalam kejahatan-kejahatan tertentu. Maksudnya kalau kita kembangkan tergantung tindak pidananya. Wah, ini enak nih. Tadi apa sejarah Islam? Iya. Nah, saya masuk ke Sebagai contoh. Nah, itu masuk kita. Ya, kalau begitu saya masuk. Pernah dengar ya kisah baju zirahnya Khalifah Ali Iya, betul. yang dicuri oleh orang Yahudi, ya. Kenapa ternyata hakim yang adil itu memberikan baju zirahnya akhirnya kepada orang Yahudi? Kenapa? Karena tidak terbukti Karena tidak ada orang yang melihat, karena tidak ada saksi, ya. Itulah pentingnya ya. Udah tahu orang-orang kalau ditanya semua ini ya kan, baju zirahnya Khalifah Ali ya. Betul. Tapi di muka persidangan karena ketiadaan saksi mata dibebaskan, begitu ya? Iya, iya. Nah, kalau begitu, apakah kita boleh menafsirkan ya yang namanya ketiadaan ahli itu ya kita kadang-kadang sendiri? Saya mau masuk ilustrasinya begini. Ahli saksi sudah dipanggil 15 orang. Iya, iya. Tidak ada yang menyaksikan langsung, ya, mendengar langsung, ya, mengalami langsung di dua perkara, suap dan perintangan. Boleh nggak penuntut umum menafsirkan? Tetap ada itu kok. Bisa nggak? Iya, harus dilihat tadi. Misalkan ada satu saksi, apakah didukung oleh alat bukti lain, Pak? Dan itu nanti diserahkan kepada majelis. Saya nggak ngomong satu saksi. Ya kan ilustrasi saya tidak ada orang saksi. Boleh Tidak nggak? ada sama sekali saksi. Nah, Kalau tidak ada sama sekali saksi, memang ya akan sangat sulit. itu karena kejadian di Tidak. pencurian baju zirahnya Khalifah Ali. Ada dua orang saksi, keluarganya, ya, ibu, ya, istrinya, nengok majelis saja nggak usah kanan kiri, ya kan? Siapa? Ya, bahkan karena istrinya dan anaknya itu nggak dianggap saksi kan begitu dalam khasanah hukum Islam, kita diajarkan hukum pidana Islam kan? Betul. Betul ya? Karena nggak bisa ditafsirkan dong. Ya, makanya diserahkan kepada majelis hakim dalam pasal 188, Pak, apakah ada ketersesuaian antara alat bukti? Saya nggak ketersesuaian. Kalau itu nanti ada ini pertanyaannya. Siap. Pertanyaan saya, apa boleh di ruang sidang ini menafsirkan sendiri tuh, ya, saksi 15 orang bilang tidak pernah melihat, menyaksikan, mengalami sendiri, boleh nggak penuntut umum deh? Ya, memang kewenangan penafsiran alat bukti bukan di penuntut umum. Nah, udah, ini Di ke penuntut majelis umum hakim. aja. Kalau majelis hakim jangan kita ajarin, marah lewat nanti, gimana sih Ali ya? Iya, betul. Nah, oleh karena itu sekarang, ya, masuk deh ke persesuaian alat bukti. Tadi saksi udah ngundang-ngundang pula persesuaian. Apa yang dimaksud dengan persesuaian alat bukti? Persesuaian itu bisa terkait misalkan circumstantial evidence atau tidak, tetapi Circumstances evidence. Iya. Circumstantial Circumstantial evidence. Nah, oke. jadi kan bisa jadi dalam satu kasus tidak ada direct evidence. Ya. Maka circumstantial evidence yang terhubung bisa Ya. menjadi keterkaitan antara satu saksi dengan alat bukti lain yang menjadikan alat bukti yang disebut dengan alat bukti petunjuk. Pertanyaannya, ya, alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk ini sekarang. Ya. Boleh nggak berdiri sendiri? Tanpa ada keterkaitan alat bukti. Ya, tanpa ada keterkaitan lah. Kalau alat bukti petunjuk ini makanya juga perkembangan Pak dalam pembahasan KUHAP juga. Karena Enggak, saya kalau Iya. RU KUHAP Undang-Undang Nomor 1 ini kita udah baca. betul. Ya, kan? Jadi sederhananya petunjuk itu kan kewenangan hakim untuk melihat ketersesuaian antara saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Karena pertanyaan saya dengar. Iya. Bagaimana Pak?
Pertanyaan saya, boleh nggak alat bukti petunjuk itu berdiri sendiri? Boleh nggak? Alat bukti petunjuk berdasarkan 188 harus berdasarkan ketersesuaian alat bukti tadi. Itu. Iya betul Pak. Harus ada ketersesuaian. Betul. Harus ada corroboration. Corroborative evidence. Ya, corroborative evidence. Ya. Kan gitu kita diajari kan Betul, gitu. betul, Pak. Ya kan? Iya. Pertanyaan saya, ada alat bukti petunjuk, chat, rekaman dan seterusnya. Ya. Oh iya. Ya kan? Lalu untuk ya persesuaian dan atau katanya corroboration itu dipanggillah saksi itu yang katanya betul-betul terlibat percakapan. Ya. Iya. Bukan itu katanya. Enggak. Ya kan? Contoh misalnya. Ya. Ada bukti chat menggunakan istilah bapak. Ya kan? Ditanya dong sama penuntut umum, bapak ini siapa? Katanya penuntut umum, bapak ini Pasto katanya. Ya kan? Kan ditanya tuh kalau kita mau tunduk pakai persesuaian kan gitu. Ya. Sorry, ilustrasi. Pak Amir ya kan? Panggil tuh yang ngomong. Itu siapa? Bukan katanya, bukan Pak Amir, itu Pak Udin. Nah gimana tuh? Corroboration nggak? Iya, memang harus dibuktikan. Harus lain. dibuktikan. Tapi memang saya perlu tambahkan juga Pak, ini yang menarik kalau Bapak pertanyakan tentang alat bukti elektronik, karena kalau kita ingat lagi pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang melahirkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk. Nah ini memang nanti diserahkan karena penafsirannya apakah dia nanti berdiri sendiri seperti pertanyaan Bapak atau tetap merujuk pada 188 KUHP karena dia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Korupsi. Kalau itu saya nggak masalahkan. Oh, siap. Yang saya masalahkan tetap harus ada persesuaian ya. Iya betul. Nah. Kalau untuk menjadikan baby scrah-nya dia memiliki kekuatan hukum mengikat itu cukup. Ya. Betul. Pak Ali Muhammad Fatahillah ya ada chat ya saya WA ya kan Pak gimana anak saya dilulusin nggak ujian sip katanya ya dipanggil Bapak sip itu maksudnya apa sip itu yang nggak enak aja sama ini atau apa kan Bapak harus ditanya dong benar betul. Nenggelamkan nggak kan ditanya saksi supaya namanya corroboration itu terpenuhi ya. Betul. Kalau betul enak kita. Saya lanjut kalau betul. Pertanyaan saya sekarang, ya, apa yang dimaksud, ya, in dubio atau istilah atau aksioma atau itu banyak perkataannya ya kan? Ada yang bilang oh ini pepatah, ada yang dibilang ini bisa jadi asas. In dubio pro reo. Apa? In dubio pro reo berarti di dalam keraguan dijatuhkan hal yang paling meringankan terdakwa. Sebenarnya itu diwujudkan di dalam pasal 183 Pak. 183 KUHP itu kan menegaskan bahwa bahkan kata-katanya hakim dilarang menjatuhkan pidana. Jadi hakim dilarang menjatuhkan pidana tanpa minimal 2 alat bukti dan keyakinannya. Dan ini kok karena negatif vetalik teori dia wajib ada keyakinan. Dengan ribuan alat bukti pun tidak timbul keyakinan, tidak bisa. Tapi dengan 2 alat bukti pun hanya 2 terbatas, tapi hakim yakin dia boleh menjatuhkan vonisnya. Jadi itu memang diserahkan kepada hakim. Jadi ada keyakinan di dalamnya itu memang ejawantah dari aksiom atau adegium in dubio pro reo. Nah, mengapa ada seringkali dikaitkan in dubio pro reo itu ya dengan penjelasan lebih baik menghukum ya lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kenapa? Iya, jadi agar tidak salah menerapkan ketidakadilan. Maka bobot dari pembuktian, bobot dari persidangan, ya itu jaminan terhadap hak asasi manusia ya. Iya, ya betul. Karena hukum acara memang lahir untuk perlindungan hak asasi manusia. Betul, bukan perlindungan penyidik, bukan kan? Iya. Iya. Nah sekarang kalau begitu saya tanya nih, ya, kalau begitu apa yang dimaksud dengan dalam tradisi common law itu disebut dengan beyond reasonable doubt? Apa? Ya sebenarnya beyond reasonable doubt itu sebenarnya bahasa lain saja dari in dubio pro reo. Cuma kan nanti probable evidence-nya berbeda-beda. Kalau di negative vetalik theory seperti kita itu tetap wajib ada minimal 2 alat bukti. Tapi di tempat common law yang melahirkan beyond reasonable doubt itu banyak yang melahirkan dia hanya menggunakan conviction rationale
hanya berdasarkan keyakinan saja. Bukti dengan terbatas pun asal yakin itu bisa, makanya kebanyakan dipakai dalam sistem juri agar dia yakin sudah cukup, tidak diwajibkan begitu Pak. Itu yang saya mau tanyakan. Ya, itu supaya ahli yang menerangkan. Kalau saya udah tahu tadi ya kan. Siap. Makanya ya di dalam persidangan yang tidak menganut sistem juri, ya, maka penuntut umum harus dibebankan dengan sungguh-sungguh dan objektif pembuktiannya mereka yang tanggung jawab kan. Ya. Itu kan. Ya. Nah, kalau begitu ya nanti kalau pasal 21, pasal suap, nanti ada rekan yang ini, nanti saya ngawali aja ini ya. Oke, kalau begitu kita sudah panggil masuk nih saksi ya. Kita sudah panggil saksi. Kenapa di dalam istilah saksi itu ada yang menyebut saksi fakta atau saksi mata? Kenapa? Alasannya apa? Ya, ini karena berdasarkan pada konsep KUHP kita juga sebelum putusan MK bahwa saksi adalah yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa tersebut. Baik, itulah kenapa ya disebut fakta dan mata kan. Ya. Jadi orang saksi di bawah sumpah harus betul-betul ya dia menyatakan dia melihat langsung, dia mendengar langsung, dia mengalami langsung. Kalau betul saksi menyatakan bahwa dia menggelamkan HP, dia harus ya mengakui dong menggelamkan, karena dia yang menggelamkan kan begitu, ya kan? Kalau saksi disuruh ya merendam, berarti saksi itu dong harus ya sebagai alat bukti kan? Ya. Oke. Saksi ya. Saksi pernah baca putusan. Sorry. Ini gara-gara banyak nongkrong sama ini. Ahli ya. Pernah ahli membaca putusan ya. Ya. Kalau bilang enggak apa-apa. Ya. Putusan Majelis Hakim Agung ya yang membebaskan seorang terdakwa ya karena tidak ada saksi yang melihat ya dalam perkara kecelakaan maut yang diperiksa oleh PN Tulungagung ya. Jadi ada seorang anggota DPRD kecelakaan katanya, dituntutlah oleh penyidik, diperiksa oleh penyidik, dituntut oleh penuntut umum, putus ya di pengadilan selama ya sekian lamanya. Di dalam putusan Mahkamah Agung ya, kalau nggak saya ingat itu Mahkamah Agungnya Pak Joko Sarwoko, Pak Andi Samsonandro dan Pak Suhadi tanggal 27 November 2012 membebaskan si orang ini ya. Dalam pertimbangan hukum itu tegas dinyatakan karena ketiadaan saksi. Saudara tahu Pak? Saya sepertinya mengetahui beritanya tapi membaca putusannya tidak. Baik, tapi pernah dengar itu ya. Nah, kalau nggak pernah dengar saya tanya begini. Secara objektif ya, apakah ini berdasarkan keahlian saudara ini ya, secara objektif di dalam dunia akademik ya, apakah ketiadaan saksi sudah cukup bagi majelis hakim untuk memutus bebas? Ya, ini harus saya pertegas bahwa saksi hanyalah sebagai salah satu alat bukti, walaupun dalam konteks hukum pidana merupakan salah satu alat utama. Karena kalau misalkan kita katakan bisa diputus bebas, banyak sekali kasus pembunuhan maupun kasus-kasus perkosaan. Coba yang tidak kalau perkosaan saya enggak ini. Ya. Saya enggak ini. Perkosaan sudah ada undang-undang lainnya. Betul. Ya. Betul. Saksi korban yang bersesuaian dengan alat bukti lain sudah bisa. Ya. Undang-undang dalam perlindungan perempuan dan tindak pidana ya. TPKS ya. Nah, TPKS. Ya, jangan saksi sesatkan orang ini. Iya, betul. Ahli. Saya boleh pertegas juga Pak. Jadi begini, aturan yang dalam undang-undang TPKS bahwa satu saksi saja, misal satu saksi korban saja ditambah dengan alat bukti lain,
itu sebenarnya sudah ada di dalam pasal 185 KUHP. Oke. Jadi itu sebenarnya cuma mengejawantahkan. Tetapi dalam konteks ini memang kan kita akan berbicara Coba terangkan 185 KUHP. 185 KUHP kan adalah berkaitan dengan saksi. Keterangan saksi adalah keterangan saksi yang dilihat, didengar di dalam disampaikan dalam persidangan. Saya nanti di dalam ayat keempat kalau nggak salah atau ayat 5 itu dikatakan kalau di situ dipertegas juga satu saksi bukan merupakan saksi, tapi kemudian satu saksi. Kan 185 saudara menerangkan apa? Keterangan saksi, Pak. Definisi. Keterangan saksi. Ya, definisi keterangan saksi. Nah, terus apa maksudnya? Ya, jadi dalam konteks ini satu saksi pun itu didukung dengan alat bukti lainnya di dalam pasal 185 ayat kesekian itu juga kata siapa itu? Ada di dalam pasal 185-nya. Maaf izin mulia. Ini saudara ahli yang mulia, bukan ahli ya. 185 ahli baru bisa ditanggapi lagi. sekarang ya. Pelan-pelan ya. Pasal 185 KUHP. Apa yang dimaksud dengan ya keterangan saksi sebagai alat bukti? Iya. Ahli sebagai alat bukti. Iya, itu kan sudah dijelaskan di situ, Pak. Jadi pada dasarnya begini, ketika kita berbicara keadilan prosedural dan keadilan substantif, maka memang kita harus bisa melihat keadilan prosedural, tadi jumlah saksi, jumlah alat bukti dan lain sebagainya, tapi tetap harus melihat keadilan substantif, bagaimana penegakan hukum terhadap kasus tersebut, karena modus operandi kejahatan kan juga meningkat. Begitu, Pak, silakan. Pak, 185 dulu ya. Saya penganut aliran keadilan ya, critical legal studies bahkan orang yang makan itu pendapat saudara nggak apa-apa. Siap. Syarat formal saksi apa? Saksi yang disumpah, didengar dan dilihat di persidangan. Nah, kita 185 dulu ya. Iya. Syarat formalnya saksi harus dibawa sumpah atau janji. Ya. Nah, syarat materialnya. Syarat materialnya itu awalnya tidak yang melihat, mendengar dan mengalami dan disampaikan di dalam persidangan. Iyalah, maksud saya 185 kan. Ya. Nah, sekarang yang saudara bilang tadi ya nggak ada saksi. Kalau nggak ada Tetap saksi memang tidak di 185, ya. ya kan saya ngomong tadi begitu betul. Pertanyaannya. Betul. Tapi nanti kita katakan dalam pasal 183 tentang tadi. Nanti dulu 183 kita. Ya. Pasal 185 ada 7 ayat. Betul. Ya kan? Betul, ya. Nah, pertanyaan saya, jangan kita pikir persidangan ini sudah betul semua penuntut umum. Enggak, ini ahlinya dulu. Iya. Ya, jangan terpengaruh walaupun ahli juga dihadirkan. Setuju, Pak. Iya, pertanyaan saya, ketiadaan saksi dalam kategori pasal 185 sudah cukup nggak membebaskan seorang terdakwa? Itu aja. Ya. Jadi kalau dalam konteks ini nggak hanya pakai 185, Pak. Karena kan 185 saya mendefinisikan saksi. Tapi kalau ketiadaan saksi, kita bisa melihat kepada ujungnya pasal 183. Nanti dulu 183 baru ini kita main, habis ini main. Betul. Ya. Di pasal 85 KUHP itu jelas mengatur soal ya 185 itu jelas mengatur saksi. Ya. Ya, nggak usah saya bacakan. Betul. Sama. Pertanyaan saya, ketiadaan saksi sebagaimana dalam kategori pasal 185 bisa nggak dan atau sudah cukup nggak majelis dapat memutus bebas seorang terdakwa? Makanya saya tadi katakan kalau kita mau melihat putusan bebas, maka kita melihat ke gongnya alat bukti, Pak. Prinsip pembuktian dalam pasal 183-nya. Saksi memang dia termasuk dalam kategori yang pertama. Di 184 kan disebut pasal 184 ayat 1 ke 1 itu saksi. Tapi kalau kita berbicara tentang pasal 183, hakim dilarang menjatuhkan pidana, itu kan berarti dengan minimal 2 alat bukti. Baik. Dan dia tidak merujuk kepada alat bukti saksi saja, tapi bisa dimungkinkan dengan alat bukti lain. Mantap. Ya. Sekarang kita masuk pasal 183. Baik. Ya. Pasal 183 ini ya dalam hukum acara itu
adalah masuk pada bagian pembuktian. Betul. Ya, tadi kita udah terangkan tadi, pembuktian itu ya tanggung jawabnya penuntut umum. Kalau penuntut umum gagal, jangan orang dihukum, kan gitu tadi. Nah, sekarang kita masuk soal penjatuhan pidana. Ya, saya mau tanya saksi, ahli yang katanya sudah banyak ini jadi ahli. Tunjukkan sama saya satu putusan Ya. di mana majelis hakim memutus orang bersalah ya tanpa ada saksi, pasal 184 ayat 1. Iya, dalam konteks tadi kita sudah bahas tentang circumstantial evidence ya. Putusan nih sekarang. Kalau kita melihat dulu, apakah saksi yang dimaksud Bapak ini yang betul-betul melihat tindak pidana atau sekedar saksi? Kalau dalam kasus saya rasa tidak ada yang tidak ada saksi karena berdasarkan putusan MK 65 2010 juga keterangan saksi pun bisa tidak hanya yang melihat, mendengar dan mengalami, sehingga bisa jadi dia memutus tetapi saksi tersebut bersifat circumstansial, bukan saksi yang bersifat direct evidence. Putusan MK itu alibi. Betul, dalam Ya. dalam konsiderannya memang bersifat alibi, tetapi kalau kita bisa melihat dalam prakteknya juga, bahkan saksi korban sebagai sederhananya begini, misalkan dalam keluarga korban yang dipanggil, keluarga korban kan tidak sama sekali melihat, mendengar dan mengalami, misalkan dalam kasus pembunuhan atau kasus besar, tapi dia tetap dihitung sebagai saksi, dan dia tidak dihitung sebagai saksi ada charge, dia dihitung sebagai saksi ada charge. Bahkan keluarga korban yang tidak ada di dalam lokasi, itu pun dalam prakteknya sudah seperti itu, Pak, kurang lebih. Bapak ditanya yang ini pindah lagi. Ya tadi 184 pindah ke 183. 183 Bapak putusan MK. Ya. Ya, jangan pindah-pindah loncat-loncat bingung orang. Izin Pak, karena itu satu nafas konsep pembuktiannya Pak. Jadi harus ada yang merefer ke sana dan lain sebagainya. Makanya pertanyaan saya sederhana ahli, Iya. supaya kita pintar ini. Tunjukkan sama saya Iya. ada putusan majelis hakim yang memutus seorang bersalah tanpa ada saksi di pasal 185. Ya kalau itu harus melakukan, itu sebenarnya usulan penelitian yang bagus nih. Perlu dilihat lebih dahulu lagi apakah ada atau tidaknya. Jadi Bapak nggak bisa jawab. Kalau dalam konteks ini saya belum pernah melakukan riset khusus tentang apakah ada saksi, kasus tidak ada saksi atau tidak. Udah gitu aja. Kalau nggak Iya. ada nggak ada. Belum riset. Nah, Betul. terakhir nih pertanyaan sebelum Tapi bagus dilanjutkan. saya masukkan Bapak untuk riset Ya itu. bagus lah pasti. Iya. Ya. Iya. Jadi saksi itu mutlak, penting, utama sebagai satu alat bukti. Ya. Baik. Yang kedua tadi ahli bilang ya bahwa bukti petunjuk tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Nah, ini yang terakhir nih. Keterangan ahli. Ya. Ya bagus. Keterangan ahli saudara ini ya itu bisa nggak menggantikan alat bukti saksi? Tidak. Keterangan Tidak. ahli itu bahkan tidak dimasukkan sebagai alat bukti petunjuk. Coba agak keras Pak. Keterangan ahli bisa nggak menggantikan keterangan saksi? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak.